Minasan, konnichiwa, watashi wa Amanda desu. Korekara kantani ohana saseter itadakimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan banyak bunkei yang ada di dalam buku praktis dan juga ada penjelasan mengenai satuan takaran dan juga lamanya waktu. Untuk lebih jelasnya bisa langsung diperhatikan pada videonya ya minasang. Oke minasang, ini adalah bunkei yang pertama dalam video kali ini, yaitu ada bunkei noni, artinya itu padahal ataupun tetap, padahal titik-titik tetapi. Nah, untuk tetapi di sini ini cuman sebagai pendamping pelengkap saja. Nah, ini langsung aja ke pola kalimatnya. Untuk kata kerja itu biasanya menggunakan bentuk futsuke. Nah, bentuk futsuke itu apa aja sih minasang? Untuk bentuk futsuke yaitu ada bentuk nai, ta, tai, dan juga bentuk ru, jishouke. Nah, jadi untuk kata kerjanya itu menggunakan bentuk futsuke lalu bertemu dengan noni artinya padahal titik-titik tetapi. Nah, ini ada kata sifat i-nya itu ikut, kata sifat na-nya juga ikut, dan untuk kata benda ini menggunakan na, noni. Karena di sini sudah ada noni, jadi tidak menggunakan partikel no tapi na. Karena untuk kata benda itu biasanya mengikuti dengan kata sifat na yang minasang hampir sama. Nah, langsung aja ke contoh kalimat yang ada di buku. Nah, contoh kalimat untuk bentuk kata kerja yaitu ada Risa sang wa yakusoku shita noni kimaseng desta, artinya itu saudara Risa padahal telah berjanji tetapi telah tidak datang. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan harapan. Ini untuk perubahan kata kerja menggunakan futsuke, yakushita. Ini shimas menggunakan untuk perubahan futsuke yang ta. Atau contoh lainnya itu misalkan benkyou shita noni testo ga muzukashikatta. Itu artinya, atau contoh yang lainnya itu ada benkyou shita noni testo ga muzukashikatta desu. Artinya itu padahal telah belajar tetapi tesnya telah sulit. Ini untuk contoh kalimat lain bentuk kata kerja futsuke. Nah, untuk kata sifat i ini ada tabemono oishi no ni takakatta desu. Padahal makanan yang enak tetapi mahal. Jadi ini untuk kata sifat i-nya itu ikut, kata sifatnya juga ikut. Ada genki na noni gakko o yasumimashita, artinya itu padahal sehat tetapi telah tidak masuk sekolah. Nah, ini untuk kata sifat i dan kata sifat na. Kata benda juga menggunakan partikel na. Ini ada nihonjin na noni kanji ga yomemasen, artinya itu padahal orang Jepang tetapi tidak bisa kanjinya. Lalu untuk kata benda ini ada na noni. Contoh kalimatnya ada nihonjin na noni kanji ga yomemasen. Artinya itu padahal orang Jepang tetapi kanjinya tidak bisa membaca. Itu untuk bunkei noni. Jadi perubahannya itu ada futsu ina na noni. Itu untuk metode hafalannya. Jadi minasang futsu inana noni, artinya itu padahal titik-titik tetapi. Untuk tetapi ini sebagai pendamping pelengkap saja. Lalu ini juga ada noni yang lain, ini berbeda
arti ya minasang. Untuk noni di sini ini artinya untuk. Nah, biasanya untuk noni yang ini biasanya dipakai bersama kata yang menunjukkan kegunaan atau tujuan. Contohnya, di sini ada bentuk perubahan jisouke, ada ru, dan kata benda ni. Nah, untuk bentuk jisouke ini ada kono hon wa yomu no ni ii desu. Artinya itu buku ini bagus untuk membaca. Jadi seperti itu ya minasang. Ini untuk perubahan kata kerjanya diubah ke bentuk jisouke dan kata benda menggunakan partikel ni. Contohnya ryoko ni benri desu. Artinya itu praktis untuk berjalan-jalan atau tamasya. Misalkan kayak minasang punya tas yang banyak kantongnya atau tas yang ringan, itu gampang banget kan biasanya buat dipakai tamasya. Jadi ini bisa banget nih, misalkan kayak kono kabang wa ryoko ni benri desu. Artinya itu tas ini praktis untuk tamasya atau untuk jalan-jalan. Nah, lalu di sini juga ada pola dari noni. Ini ada kata benda partikel o, ini ada kelompok 1, 2, 3. Kata kerja masnya itu dihilangkan bertemu dengan ikimas, himas, kairimas, dan lain-lain. Lalu ada juga bentuk perubahan yang lain, yaitu kata benda partikel no untuk kelompok ketiga. Lalu kata benda simasnya dihilangkan karena kelompok ketiga itu ada dua kata. Nah, untuk kata benda partikel no, lalu kelompok ketiga kata benda simasnya dihilangkan. Nah, karena untuk kelompok ketiga itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kata bendanya dan juga simas. Jadi jika simasnya dihilangkan itu sudah masuk dengan kata bendanya. Misalkan benkyo simas, simasnya dihilangkan, benkyo-nya saja itu udah artinya belajar. Jadi itu untuk kelompok ketiga. Jika diambil kata bendanya saja ini menggunakan partikel no. Tapi kalau untuk yang partikel o ini menggunakan kelompok pertama, 1, kedua, dan kelompok 1, kedua, ketiga. Lalu masnya dihilangkan bertemu dengan ikimas, kimas, kairimas. Contohnya diambil dari kelompok kedua nih minasang, yaitu tabemas menjadi tabeni. Kimas itu artinya datang untuk makan, atau tabeni ikimas pergi untuk makan. Itu tinggal kata kerja masnya dihilangkan bertemu dengan ikimas, kimas, kairimas, dan lain-lain. Lalu lanjut, ini ada bunkei kamoshiremasen, artinya itu kemungkinan. Ini bisa menggunakan kata kerja futsuke, kata sifat i-nya ada, kata benda nanya hilang. Untuk kata sifat nanya hilang, kata benda langsung menempel dengan kamoshiremasen. Nah, untuk bunkei kamoshiremasen ini menunjukkan atau biasanya itu dipakai untuk pembicara ketika sang pembicara itu tidak yakin sepenuhnya. Ini bisa kata kerja futsuke dan bisa juga ditambahkan dengan tabung. Nah, contoh kalimatnya ini ada tabung ashita wa yugata kara ame ga furu kamoshirenai. Ini bisa menggunakan kamoshiremasen atau kamoshirenai, itu sama aja ya minasang, karena nah ini dari kamoshiremasen ya. Nah, artinya itu mungkin besok dari sore hujannya kemungkinan akan turun. Nah, ini menunjukkan bahwa sang pembicara itu tidak yakin sepenuhnya dengan apa yang dia bicarakan. Ini untuk bentuk kata kerja futsuke. Nah, untuk kata sifat i misalkan
Ashtawa samui kamoshiremasen atau kamoshirenai itu juga bisa banget minasang. Artinya itu besok kemungkinan dingin. Itu untuk kata sifat i-nya ikut. Kalau kata sifat nananya hilang, langsung bertemu dengan kamoshiremasen, sama seperti kata benda. Contohnya, kono machi wa shizuka kamoshiremasen. Itu artinya kota ini kemungkinan tenang. Nah, untuk kata bendanya ada Nihon no omiyage kamoshiremasen. Artinya itu kemungkinan oleh-oleh dari Jepang. Nah, ini untuk bentuk kamoshiremasen, yaitu bentuk pernyataan ketika pembicaranya tidak yakin sepenuhnya. Nah, ini bisa ada bentuk tabung kamoshiremasen, ada juga yang bentuk futsuke kamoshiremasen. Itu sama aja ya minasang, kamoshiremasen atau kamoshirenai juga bisa. Nah, contoh seperti ini. Ini ada tabung bisa bertemu dengan desho atau daro, ini sama seperti kamoshiremasen. Nah, ini ada moshikashite, ini juga sama bentuknya bertemu dengan kamoshiremasen. Ini juga merupakan statement ketika pembicara tidak yakin sepenuhnya. Lalu lanjut, ini ada bentuk kata benda gahoshi, artinya itu ingin, atau kata benda partikel o hoshiga arimasu, artinya saya rasa. Ini biasanya keinginan dari pihak ketiga dia atau orang itu. Lalu kata benda. Nah, yang pertama kata benda gahoshi, artinya itu ingin. Untuk gahoshi ini pola ini digunakan untuk menunjukkan atau mengatakan ingin sesuatu. Ini contoh kalimatnya adalah kare wa osake ga hoshi desu. Artinya itu dia ingin osake, ingin minuman keras. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah bentuk keinginan. Lalu kita beralih ke bentuk kata benda partikel o hoshiga arimasu, yang artinya itu saya rasa. Nah, kalau untuk yang hoshiga arimasu ini lalu beralih ke kata benda partikel o hoshiga arimasu, yang artinya itu saya rasa. Ini adalah keinginan dari pihak ketiga. Nah, contoh kalimatnya ada kare wa osake o hoshiga teimasu. Artinya itu saya rasa ingin osake atau ingin minuman keras. Ini untuk bentuk kata benda partikel o. Selain hoshi, ini ada juga bentuk kata kerja masnya dihilangkan, lalu tai. Nah, ini adalah pola umum yang pastinya udah kita ketahui ya minasa. Ini adalah bentuk keinginan. Ini bisa menggunakan partikel o ataupun ga sesuai dengan konteksnya. Kata kerja masnya dihilangkan. Contohnya di sini ada kare wa osake o yomitai desu. Artinya dia ingin minum minuman keras. Jadi untuk yang tai ini menggunakan kata kerja. Kalau yang hoshi itu menggunakan kata benda saja. Itu pembeda antara hoshi dan tai ya minasang. Untuk tai ini menggunakan kata kerja, tinggal tambahkan kata kerja, dan hoshi itu menggunakan kata benda saja. Nah, misalkan contoh yang lain. Nah, misalkan contoh yang lainnya ini ada karewa mizu o nomitai desu. Artinya dia ingin minum air. Lalu ada juga bentuk mas taga garimas. Ini sama aja bentuknya ya minasang. Ada kata benda partikel o, kata kerja, masnya dihilangkan, taga arimas. Nah, contohnya ada karewa
karewa mizu o mitaga arimasu. Ini sama sebenarnya seperti karewa mizu o nomitai desu. Nah, jadi ini tinggal dihilangkan i-nya lalu bertemu dengan ga arimasu. Artinya juga sama ya artinya itu dia saya rasa ingin minum air. Ini untuk yang tai keinginan menggunakan kata kerja. Kalau yang hoshi menggunakan kata benda. Lalu selain hoshi dan bentuk tai, ada juga bentuk uchi ni, itu artinya selagi ataupun mumpung. Nah, contoh kalimatnya ada nihong ni iru uchi ni Fujisan ikitai desu. Artinya itu mumpung atau selagi sedang ada di Jepang ingin pergi ke Gunung Fuji. Ini juga sama seperti hoshi dan lalu kita beralih aja nih minasang ke bentuk bunke yang selanjutnya ada kawarini, artinya itu sebagai gantinya. Untuk kata kerja menggunakan futsuke, kata sifat i-nya ikut, kata sifat nananya juga ada. Lalu untuk kata benda menggunakan partikel no kawarini. Jadi futsuke ina no kawarini. Nah, untuk contoh kalimat yang pertama di sini ada eiga kang de eiga o miru kawarini ie de terebi o mitteita. Artinya itu sebagai gantinya melihat film di bioskop telah melihat televisi di rumah. Ini menunjukkan bahwa untuk untuk bunke kawarini itu artinya sebagai gantinya. Nah, contoh kalimat yang lain misalkan ada kurumade iku kawarini arukimasu. Artinya itu sebagai gantinya akan pergi dengan mobil, akan berjalan kaki. Lalu beralih ke kata benda partikel no kawarini. Nah, ini ada contohnya kohio kawarini ocha o nomimasu. Memang ini ada nomimasu ya. Artinya itu sebagai gantinya kopi akan minum teh. Itu untuk kata benda menggunakan partikel no. Lalu lanjut, ini ada di bentuk teinego, artinya itu bahasa sopan. Nah, ini untuk bahasa sopan yaitu ada arimasu menjadi gozaimasu, des menjadi de gozaimasu. Nah, ini adalah bahasa sopan yaitu ini ada wakarimasu, artinya itu mengerti, menjadi kasih komarimasu. Deska menjadi deshoka. Jadi ini adalah bentuk bahasa sopan ya minasang. Lalu ini contoh kalimatnya ada toire wa ochira ni gozaimasu. Artinya itu toilet ada di sana. Nah, untuk bentuk des menjadi des menjadi de gozaimasu, yaitu kochira ga menu de gozaimasu. Artinya itu di sininya ada menu. Ini untuk bentuk bahasa sopan. Arimasu menjadi gozaimasu, des menjadi de gozaimasu. Lalu ada bunke niyotte, itu artinya bagi. Nah, contohnya ada watashi ni totte kono hon wa omoshiroi desu. Artinya itu bagi saya buku ini yang menarik. Ini untuk bentuk niyotte. Lalu ada selanjutnya nih suite yang artinya itu tentang. Nah, contohnya kono hon wa rekishi ni suite, artinya itu buku ini tentang sejarah. Selain niyotte dan ni suite ada juga bentuk toshite, artinya itu sebagai. Nah, kare wa isha toshite hatarakimasu, artinya itu dia
akan bekerja sebagai dokter. Itu bentuk bunkei toshite yang artinya itu sebagainya. Lalu lanjut aja di bentuk nih yoruto atau yoreba juga bisa, artinya menurutnya. Nah, ini ada nyusu ni yoruto jiko ga arimashita, artinya itu menurut berita kecelakaannya telah ada. Ini untuk bentuk ni yoruto. Nah, selain itu ada juga bunkei tori, artinya itu sesuai yang di. Lalu kata benda partikel no, ada kata benda dorini. Ini dorini dari bentuk torini menggunakan suara kedua, yaitu menggunakan tenteng. Nah, untuk bunkei tori ini sendiri ini biasanya dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu terjadi sesuai dengan contoh ataupun rencana. Contoh dari kalimatnya itu ada sensei no ita tori desu, artinya itu sesuai yang dikatakan guru. Atau bentuk lainnya ada shitsume shita tori ni yatte kudasai, artinya itu sesuai yang telah dijelaskan tolong lakukan. Ini untuk bentuk yang futsuke ya minasang, kata kerja futsuke. Lalu ada juga kata benda menggunakan partikel no. Nah, ini juga sama, shitsume shimasu, itu shitsumenya aja udah artinya menjelaskan. Jadi ini mengubah kata kerja menjadi kata benda, yaitu shitsume no tori ni yatte kudasai, artinya juga sama, sesuai yang dijelaskan tolong lakukan. Selain tori ini ada juga kata benda chu ya minasang, artinya itu sedang, selama atau dalam. Nah, ini sama seperti bentuk bunkei teimas atau teiru tokoro. Nah, apa sih perbedaannya minasang? Biasanya kalau untuk teimas ini adalah bentuk normal, sedangkan teiru tokoro ini biasanya merupakan kegiatan yang berlangsung saat itu juga, atau bisa dikatakan live action ya minasang. Sedangkan kata benda cu ini bebas minasang, bisa normal ataupun pada keadaan live action sekalipun juga bisa. Contohnya ini ada benkyo chu desu, artinya itu sedang atau dalam belajar. Ini bisa diartikan sedang belajar ya minasang. Lalu contoh lainnya misalkan kaigi chu desu, itu sedang rapat, atau shokuji so desu, itu sedang makan. Jadi ini menggunakan kata benda lalu tempelkan cu yang artinya itu sedang, selama ataupun dalam. Ini sama seperti bunkei teimas dan teiru tokoro. Lalu lanjut, ini ada ta ued dan kata benda ued, artinya itu dalam ataupun setelahnya. Nah, untuk contoh kalimat dari ta ued, contohnya ada undo shita ued abimas, artinya itu setelah olahraga akan mandi. Ini untuk yang ta ued ini kata kerja, lalu ada menggunakan kata benda yaitu benkyo no ued nemas, setelah belajar akan tidur. Nah, benkyo shimasu ini kelompok ketiga, jadi jika shimasnya dihilangkan, ini benkyo-nya aja juga udah mempunyai arti yaitu belajar ya minasang. Lalu ada nikanshite, artinya itu berhubungan. Ini biasanya dipakai untuk topik yang dibahas atau informasi yang sedang dijelaskan. Contoh kalimatnya ada nihongo ni kanshite shitsumo ga arimasu, artinya itu ada pertanyaan berhubungan pada bahasa Jepang. Ini untuk nikanshite. Ada juga bentuk moshi, artinya moshi lalu menggunakan perubahan kalau. Nah, perubahan kalau itu apa aja sih minasang? Untuk perubahan kalau ada
bentuk to, nara, tara, lalu ada ba dan juga ba'aiwa. Nah, ba'aiwa bisa diartikan apabila, jika, ataupun kalau. Itu untuk moshi ya minasan. Jadi bertemu dengan perubahan kalau, lalu artinya seandainya. Nah, contohnya ada moshi ame ga futtara imasen, artinya seandainya hujannya turun, tidak pergi. Jadi seperti itu. Selain moshi ini ada juga moshikaste, lalu bertemu dengan kamoshiremasen, artinya itu jangan-jangan atau kemudian. Nah, contohnya moshikaste ame ga furu kamoshiremasen, artinya itu jangan-jangan hujannya kemungkinan akan turun. Ini untuk bentuk moshikaste kamoshiremasen. Lalu ada niyotte yang artinya itu dengan, karena, menurut, atau oleh. Ini sama seperti bentuk 4TK, yaitu kemudian, dengan, karena, dan kalau. Nah, contoh kalimatnya ada taifun niyotte densha ga tomarimashita, artinya itu karena angin topan keretanya telah berhenti. Lalu ini juga ada bentuk dake dan shika yang artinya itu hanya, cuma, ataupun saja. Ini biasanya untuk kalimat positif menggunakan perubahan jisoke dan kalimat negatif menggunakan perubahan nai. Kata benda langsung tempel dengan dake. Contohnya mizu dake nomimasu, artinya hanya akan minum air. Nah, itu untuk contoh dake. Lalu untuk shika juga sama, artinya hanya, cuma, ataupun saja. Nah, untuk shika ini biasanya menggunakan perubahan jisoke, kata benda langsung shika bertemu dengan arimasen ataupun nai, imasen atau inai. Jadi shika kata kerja atau keterangan bentuk negatif, atau bisa shikanya itu di depan lalu bertemu dengan kata kerja. Nah, sama ya minasan, kata kerja ataupun keterangannya juga harus bentuk negatif. Contohnya mizu shika nomimasen, itu artinya hanya minum air. Itu untuk contoh shika dan dake. Nah, untuk ada satuan takaran lama waktu. Biasanya untuk positif itu bebas bisa digunakan sebelum ataupun sesudah kata benda. Selain itu juga ada ini bentuk kelebihan jumlah. Ini biasanya ini untuk bentuk kelebihan jumlah. Ini ada menggunakan amarimas, amari, atau amarides. Sedangkan biasanya yang kita tahu amari itu artinya tidak begitu. Ternyata amari ini juga bisa digunakan saat kita mengatakan bahwa kelebihan jumlah. Sedangkan moto ini artinya juga lebih, tapi dalam bentuk takaran ataupun level, sama seperti ijo dan ika, yaitu lebih dalam level. Nah, sedangkan untuk bentuk kurangnya jumlah menggunakan tarimasen atau tarinai. Seperti itu. Nah, ini untuk amari tidak begitu. Biasanya itu diikuti dengan keterangan negatif ya, misalnya contohnya atsui menjadi atsukunai amari des, artinya itu atsukunai arimas. Selain shika, dake, amari, dan zeng-zeng, ini ada juga bentuk kurai, gurai, koro, dan goro. Nah, apa sih minasang pembedanya antara kurai dan gurai? Padahal artinya itu seperti yang kita tahu, ini artinya kira-kira ya. Nah, untuk kurai, gurai, koro, dan goro ini artinya bisa kira-kira, bisa ketika, yaitu sama seperti toki ataupun sekitar. Nah, yang menjadi pembedanya yaitu ada
untuk kurai dan gurai ini dalam bentuk bebas, ini kira-kiranya itu bebas, bisa ukuran ataupun lain-lain. Sedangkan koro dan goro ini biasanya sekitar dalam bentuk massa ataupun waktu yang punya batas. Jadi untuk waktu itu terbagi menjadi dua ya minasang. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk waktu itu terbagi menjadi dua, yaitu ada waktu punya batas dan waktu tidak punya batas. Biasanya untuk waktu punya batas itu adalah ujung jangka. Contohnya detik, menit, jam, hari, tanggal, ataupun bulan. Nah, biasanya ini untuk waktu yang punya batas itu menggunakan partikel nih bertemu dengan kata kerja ataupun kata benda, artinya itu pada. Jadi contohnya sang Jini Kimas artinya akan datang pada jam 3. Nah, lalu yang kedua ada waktu tidak punya batas. Nah, untuk waktu tidak punya batas terbagi menjadi dua juga, yaitu ada lamanya waktu dan keterangan waktu. Biasanya untuk lamanya waktu ini menggunakan simbol Kang, hanya wajib jika lamanya jam saja. Selain lamanya jam itu sunnah ataupun bisa dipakai ataupun tidak. Sedangkan untuk keterangan waktu yaitu ada pagi, AM, sore, dan lain-lain. Nah, untuk waktu tanpa waktu tidak punya batas ini tidak menggunakan partikel ya minasang, tidak menggunakan partikel, jadi bisa langsung bertemu dengan keterangan ataupun kata kerja. Contohnya sang nenkang hatara kimas, itu artinya akan bekerja selama 3 tahun. Nah, untuk lamanya waktu ini menggunakan partikel nih yang artinya itu per dalam perkalian ataupun jumlah. Contohnya isyuk kang ni Sangkaiben Kyoshimas, yaitu artinya akan belajar 3 kali per 1 minggu. Jadi ini bukan artinya dalam tapi per ya minasang. Nah, ini untuk contohnya. Nah, untuk informasi terakhir yaitu ada satuan takaran dan lama waktu. Ini tidak bisa menggunakan partikel ya, apalagi partikel O ataupun enggak. Jadi jika ada satuan, takaran waktu ataupun lama waktu bisa langsung ditempel dengan keterangan ataupun kata kerja. Oke, minasang, sepertinya untuk penjelasan pada video kali ini cukup sampai di sini saja. Hai ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Ja, mata ne.